Hai, selamat datang di Metapuccino, di mana kisah horor, thriller, dan misteri dari seluruh dunia diceritakan dengan secangkir kopi. Jadi guys, nama orang Pote ini terkenal banget di antara warga Bawean. Dalam bahasa lokal mereka, orang berarti manusia, Pote berarti putih. Dan nama yang hadir ini juga bukan sekedar dari imajinasi ya guys, tapi dipercaya memang pernah dilihat dan pernah ada di Pulau Bawean itu. Terus, digambarkan juga nih, kalau orang Pote ini itu berwujud seperti manusia, tapi kulitnya dingin, pucat, terus dengan tatapan kosong gitu guys. Pokoknya serem banget deh. Kayak mayat hidup lah pokoknya. Ngeri banget guys. Kayak mayat lah. Di Bawean sendiri, cerita orang Pote ini bukan cuma sekedar dongeng guys, melainkan sebuah peringatan dari orang tua yang disampaikan kepada anak-anak mereka secara turun-temurun. Seperti jangan keluar malam, jangan main-main di tempat yang terpencil, jangan main juga di tempat-tempat yang sepi. Karena kalau sampai ada yang bertemu dengan orang Pote ini, mereka akan kena bala. Itu kepercayaan di sana guys. Gak peduli orang dewasa ataupun anak-anak. Beberapa orang juga menyebut kalau kehadiran orang Pote ini bisa saja di malam-malam yang tertentu guys, seperti contohnya malam Jumat Kliwon, atau malam-malam yang terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, kayak jangkrik aja nggak mau bunyi, atau nggak ada angin sama sekali, dan lain sebagainya. Terus, kalau sudah ada satu warga atau satu orang yang bersumpah pernah melihat orang Pote ini, seluruh kampung nih, itu mulai mengambil tindakan-tindakan yang preventif guys, seperti menutup pintu rumah mereka rapat-rapat jauh sebelum malam, karena dipercaya kehadiran orang Pote ini membawa sebuah peringatan atau juga kesialan, seperti wabah penyakit, terus bencana alam, terus kematian yang mendadak untuk seluruh warga yang ada di sana. Kita masuk ke asal-usul orang Pote guys. Konon, katanya orang Pote ini adalah arwah dari penjajah yang penasaran. Karena semasa hidupnya, dia disiksa guys. Dan tidak pernah dikuburkan secara layak. Bahkan potongan-potongan tubuhnya pun tidak pernah ditemukan. Lalu, ada juga beberapa versi yang mengatakan kalau orang Pote ini adalah sosok hasil kutukan guys. Cuma, ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya ini adalah makhluk halus aja yang membuat bentuk menjadi orang Pote sehingga ditakutin oleh warga Bawean. Rumor berkembang pesat guys di kalangan warga Bawean. Bahkan ada yang berseliweran di internet, berita-berita yang berseliweran di internet mengatakan kesaksian warga sana ya guys ya, bahwa setiap kali ada yang melihat penampakan ini, maka akan terjadi musibah yang menimpa warga setempat. Seperti contohnya ya bencana alam, terus wabah penyakit, bahkan sampai kematian mendadak guys, yang semuanya nggak bisa dianggap enteng. Untuk melindungi diri dari gangguan orang Pote ini, warga setempat memiliki ritual dan kebiasaan tersendiri, seperti menutup pintu rumah mereka rapat-rapat sebelum gelap. Ini dipercaya dapat menangkal gangguan dari orang Pote ini. Kemudian ada juga beberapa warga setempat yang melakukan ritual tolak bala untuk perlindungan yang kolektif guys. Nah, sebenarnya orang Pote ini mitos atau realitas sih? Sebagian orang menyebut kalau sebenarnya cerita tentang orang Pote ini adalah warisan yang diturunin secara turun-temurun dari orang-orang tua mereka kepada anak-anak supaya jangan suka keluar malam guys. Jadi cuma cerita yang nakut-nakutin aja gitu. Awas loh, jangan keluar, nanti ada setan. Kayak gitulah ya guys modelannya. Nah, tapi bagi warga Bawean sendiri, kisah ini tuh kenyataan guys, bukan mitos, tapi realita, dan gak bisa dianggap remeh. Bahkan, cerita tentang orang Pote ini sendiri mengajarkan warga Bawean untuk tetap waspada pada keadaan sekitar. So guys, cerita tentang orang Pote ini gak cuma nakutin dan serem bagi masyarakat sana, tapi juga memiliki nilai yang bisa dijadikan pelajaran. Kita sendiri bisa melihat guys, bagaimana masyarakat Bawean
tetap menjaga tradisi mereka secara turun-temurun, yang akhirnya membuat mereka tetap waspada dan juga berhati-hati dengan kondisi-kondisi yang ada di sana, kondisi di sekitar mereka gitu. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini guys? Tolong tulis komennya ya. Oke guys, segini dulu kisahnya hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya ya. Terus, untuk kalian yang sudah subscribe channel aku ucapin terima kasih atas supportnya. Dan bagi kalian yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita Urban Legend selanjutnya dalam segmen Dark Rose Stories di channel Metapuccino. Bye!